Ini yang pentingnya isi daripada SOS 2091-2001 itu adalah yang ini. Jadi yang kemarin-kemarin itu semua sudah ada di dalam handout yang dibagikan, tetapi yang satu ini yang kami bagikan hanya bentuk aslinya dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan yang dalam bahasa Indonesia yang sudah dibuat dalam tayangan-tayangan ya hanya ini, tapi rekan-rekan sekalian tidak mendapatkan kopinya. Oleh karena itu barangkali silakanlah panitia nanti yang mengatur kita seperti apa yang diharapkan ini bisa dapat diberikan oleh peserta semuanya. Apa ya? Saya perusahaan B gitu ya. Pemasok saya namanya perusahaan A. Pelanggan yang mengkonsumsi produk saya perusahaan C. Dapat dipahami kan? Saya perusahaan B, saya organisasi, saya pabrikan. Kebutuhan bahan baku saya dipasok oleh perusahaan A. Produksi saya dikonsumsi oleh perusahaan C. Pemasok, organisasi, pelanggan, kan begitu ya. Nah, istilah pemasok, kemudian organisasi serta pelanggan tadi itu relatif gitu kalau dulu ya. Kenapa? Karena tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan kita berada pada posisi mana. Kalau saya berada di sini, maka yang memasok kebutuhan bahan baku saya sebut pemasok. Tapi kalau saya berada di sana, saya ini pelanggannya mereka gitu loh. Saya ini pemasoknya perusahaan C kan gitu. Jadi istilah-istilah pemasok, organisasi dan pelanggan itu sebetulnya relatif tergantung posisi kita dan berada. Coffee break. Entry bisa nih. Itu isu nanti ada gayet lah gitu ya ini sih wah baik betul terima kasih Ada yang gaya hukum hanya saya sih. Tanya proses. Halo. Mama ada apa? Brengsek. Hmm.
Oh. Oh. Methods, metode, cara, proses, ya kan? Nanti ada 5 ya, sorry, 5M 1E, sorry, 5M 1E, man, money, material, methods, machine. 1E nya adalah environment, lingkungan kerja, prasarana lingkungan. Jadi sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan itu ada 5M 1E, man, money, material, method, dan machine, serta lingkungan yang dibutuhkan untuk menerapkan, memelihara, menyempurnakan secara berkesinambungan efektivitas sistem manajemen mutu, serta dalam rangka mencapai 7.1 perencanaan realisasi produk. Jadi ini sudah menyangkut kepada produksi kalau yang satu ini. Dalam realisasi produk ini, di sini kental sekali muatan PDCA-nya, Plan Check Action-nya. Jadi satu perencanaan realisasi produk, manajemen harus merencanakan dan mengembangkan proses-proses yang dibutuhkan untuk realisasi produk. Jadi biasanya sudah ada dalam perusahaan. Tidak mungkin dia bisa memproduksi suatu produk tanpa ada proses-prosesnya, kan? Jadi proses-proses yang ada hanya tinggal didokumentasikan saja. Perencanaan harus konsisten dengan persyaratan proses lainnya yang ada pada sistem manajemen mutu. Masih 7.1. Perencanaan realisasi produk harus menetapkan asas, sasaran mutu dan persyaratan produk, kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumen dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk produk, kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi pengujian yang diperlukan serta kriteria penerimaan produk. Dan untuk itu rekaman mutunya harus dibuat sebagai bukti. Sekali lagi rekaman itu selalu sebagai bukti, ya. Nah itu merupakan objektif evidence dari pelaksanaan suatu proses. Sebagai bukti realisasi proses dan hasil produk sudah memenuhi persyaratan penelitian. Perencanaan realisasi produk. Saya tidak memberikan kesempatan untuk mencatat ya karena dia sedang audit tayangan ini dapat diperoleh oleh peserta. Output dari perencanaan ini harus dalam bentuk yang sesuai dengan metode operasi organisasi. ISO mengatur sampai sejauh itu. Kemudian produksi dan pelayanan. Subklausul 751 pengendalian produksi dan pelayanan. Organisasi harus melaksanakan dengan terencana dan terkendali mengikuti bidang dibutuhkan ketersediaan informasi mengenai karakteristik produk, ketersediaan kursi kerja, penggunaan peralatan yang memadai, ketersediaan penggunaan peralatan pemantauan dan pengukuran, pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, pelaksanaan kegiatan pelepasan, pengiriman dan pasca pengiriman. Jadi ini berkaitan dengan apa ini? Produksi ya. Kalau tadi pembelian. Jadi karakteristik produk informasinya harus jelas. Ada instruksi untuk bekerja untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan persyaratan produk ini. Kemudian ada alat-alatnya, ada mesin-mesin dan sarana-sarana kerja yang lain. Kemudian ada juga peralatan pemantauan dan pengukuran. Ada timbangan, ada meteran, ada alat-alat ukur yang lain yang sifatnya untuk mengukur, menimbang, menguji, apalagi ada yang berkaitan dengan alat-alat ukur, uji dan alat ukur, uji dan inspeksi, betul ya, inspeksi pemeriksaan.
Man. Inspection, shipment, dan control equipment kalau nggak salah. Ya. Kemudian validasi proses produksi dan pelayanan harus dilakukan apabila produksi menggunakan sertifikasi yang kemampuan dan pengukuran yang ada. Validasi harus menunjukkan kemampuan proses guna mencapai hasil yang telah direncanakan. Harus menetapkan proses untuk validasi yang mengikuti bila memungkinkan. Penetapan kriteria untuk penggunaan perusahaan proses, pengusahaan peralatan dan kualifikasi proses, penggunaan dan prosedur tertentu. Ini yang berkaitan dengan produksi. Identifikasi dan penelusur. Bila diperlukan, identifikasikan produk secara memadai selama realisasi produk. Satu tuban mesti yo ya. Oh. Dahar do. Masuk ke dalam. Iya. Nah, tadi luhur. Ya iya kan. Iya. Oh. Ngelap ya, ngelap. Beresan ke coffee break deui. Oh. Kan makan siang aja, Nak? Nunggu dikirim nih. Oh, nunggu dikirim. Selamat makan siang ya. Oke, sama. Kalau. Skill Anda? Hello Sony, my friend Sony, apa kabar? Oh, saya bukan Sony, Mas. Oh, AF, oke. Dari mana, Mas? Mas. Oh iya. Mas dari tanah Om. itu. Mas itu dari tanah digali terus. Pintar sekali. I'm from America. Iya. Don't look at me here. Oh, That's Jennifer. Jennifer. Hai, Budi. Budi. Yeah. A very common name.
jabatan dengan nama orang. Jadi kecuali dalam menetapkan kebijakan untuk mengapa tidak menyebutkan nama orang. Ini untuk menghindari bias dan subjektif, tidak ada pimpinan tersebut pindah. Jadi tanggung jawab itu bukan kepada orang yang tetapi jabatannya. Tidak si A pindah ke fungsi yang lain yang akan menggantikan A itu bertanggung jawab terhadap prosedur tersebut. Kemudian ada tanggung jawab dan wewenang. Jelas di sini siapa mengerjakan apa dan tanggung jawabnya di mana. Kemudian ada identifikasi yang jelas. Jadi setiap dokumen sistem unggul itu ada nomor dokumennya, tanggal pengesahan, pengendalian ini revisi keberapa, dan lain. Mana hari ini? Ini for Mana? itu zoomnya. Ini. Ngapain Kimin? Jadi yang benar yang mana nih? Sini cukup. Masih kuat ya. Budi habis? Hah? Habis? Belum. 2 lagi nih. Iya. Kelompok 1. Yang penting akan semua kelompok gua ambil. Hah? Jadi ini adalah acara per kelompok. Judul. Nah, Berarti orang mau cepat kabeh kelompok. foto 2 kali we terakhir aina kelompok. Ini adalah kelompok 2. Hei kelompok 2. Man. Serius ya? Man. Kelompok 2 lagi. Hah? Kelompok 2. Kelompok 2. Man. Sini man. Ya. Halo Budi. Ketuanya sa. Itu orang Budi. Udah. Tapi ibu liatin tadi handicap. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Gerang. Empat. Lima. Tulis kok masih dengan nasi surat. Itu juga.
atau ada sedap yang Oh, berarti langsung ke speed ya? Dulu. Bedakan mutunya ya. Kita kalau kita buat jaminan mutu ya, kalau kita tahu tujuannya apa, bisa kalau tujuan kita pengen apa, terus dia mau membuat suatu jaminan mutu, tapi tujuan akhir dia nggak tahu apa. Itu yang bingungnya ada ke sana, jadi di sini kan kita harus tahu tujuannya sesuai dengan tujuan organisasi apa. Kita kan ada visi tujuan dulu kan. Kita kan nggak bisa buat tujuan kalau nggak ada visi, nggak ada visi nggak bisa buat tujuan kalau ada visi kan. Apa visinya makanya diletak. Ketua kelompok tuh? Ya bukan, saya mah karyawan yang gajinya sebulan 2 juta. Oh. Ini saya telinga aja. Dok, terus misi tujuan lah. Saya lah kayak supaya meningkat pelayanan baik dengan tugas kami. Nah itu bagus itu. Nah itu baru bawahnya. Itu mah misi. kebijakan untuk tadi kan katanya kenapa itu hanya nanti di luar aja gitu kan, itu hanya penjelasan aja gitu, sedangkan itu kan memang sudah benar-benar jelas gitu bahwa memproduksi pakaian jadi berkualitas tinggi dan berorientasi terhadap kepuasan pelanggan gitu. Bukan yang nawar cuma sebagai ringkasan aja, sebagai penjelasan aja gitu. Jadi nggak itu yang cuma maksud itu cuma penegasan aja, nggak ada gitu ngebedain atau apa yang kedua di atas, cuma penegasan aja. Saya nantinya apa itu kan slogan biasanya slogan itu kita pada saat kita mengaplikasikan ke karyawan gitu, bisa dicantumkan di apa dinding-dinding gitu
kebijakan mutu tadi gitu. Mungkin yang saya dapat dari beberapa orang mungkin kebijakan itu biasanya membahas saya salah satu usaha kami untuk membuat suatu kata-kata yang saya kira cukup realistis juga. Dan sebenarnya mungkin program ini tidak hanya bisa jadi kebijakan untuk perusahaan untuk teman-teman, tapi juga mungkin bisa jadi positioning produk kami terhadap konsumen bagaimana kami. Baik, sebelum saya mengulas pertanyaan tadi, barangkali ada lagi dari rekan-rekan yang mempermasalahkan mengenai hal ini supaya bisa disut oleh video di sana. Nah, silakan. Tolong kamera. Pernyataan yang sendiri itu sudah ada dalam kalimat dengan dukungan seluruh pihak dan seterusnya. Saya kira dari arti baris itu kata-kata yang baru kata-kata jadi udah termaklum lah. Mungkin memang benar betul tercampur, tapi seperti tadi dibilang sama rekan saya bahwa kata-kata itu untuk menekankan hal ini di atas. Untuk perbincangan ini. Baik, saya dulu Pak Iman ya. Di dalam suatu organisasi yang dipersyaratkan oleh ISO 9000 hanya satu, yaitu quality policy. Tapi di dalam organisasi yang menuju ke world class company begitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang punya visi ke depan, biasanya selain ada kebijakan mutu ini, juga ada yang disebut sebagai visi, bukan visi kan? Visi, orang Sunda biasa bilang visi kan? Vision, ya. Kemudian misi, tahu misi? Kalau orang mau lewat misi Pak, misi Bu. Kemudian ada juga slogan, credo, moto seperti ini, ya. Ini credo, slogan, moto atau apapun namanya. Kemudian biasa dilengkapi juga dengan falsafah usaha atau filosofi bisnis, tapi juga nilai-nilai perusahaan. Nah, tetapi yang dipersyaratkan oleh ISO ini hanya satu, yaitu kebijakan mutu. Action is beauty dan lain sebagainya itu adalah slogan, credo, moto dan lain sebagainya yang sifatnya adalah untuk konsumsi eksternal, yang sifatnya adalah promotif, ya, berbau promosi dalam hal ini. Tapi kepada falsafah usaha, nilai-nilai, visi dan misi itu adalah di luar daripada apa yang dipersyaratkan oleh ISO 9000. Ini bagus ya, tetapi boleh tumpang tindih dengan kebijakan mutu, artinya merupakan intisari dari kebijakan mutu itu sendiri, karena mungkin baca kebijakan mutu terlalu panjang lebar, malas orang membacanya, tapi dengan kalimat yang indah dan simpel seperti ini, pelanggan atau pihak luar akan merasakan suatu persepsi yang tertentu terhadap perusahaan ini, begitu. Bahwa customer satisfaction is our commitment, begitu. Jadi pelanggan akan mengetahui bahwa perusahaan ini akan sangat memperhatikan kepuasan pelanggannya sesuai dengan komitmennya, begitu. Jadi ada beberapa tingkatan sekali lagi dalam hal tanggung jawab manajemen ini ya, kebijakan mutu, sasaran mutu, visi, misi, falsafah, nilai-nilai dan slogan-slogan seperti ini. Ini bagus, walaupun tidak dipersyaratkan oleh ISO. Silakan kamera diarahkan ke depan. Saya ingin menggunakan apa yang dilakukan oleh Bapak juga slogan itu ya. Jadi nggak mempermasalahkan itu slogan atau apa. Saya pernah kunjungan industri ke daerah Cilegon, juga kerja di sana di ASEAN Chemical dan Asri. Nah di sana juga misalnya pakai ASEAN Chemical, pakai ASC. Dia itu pas saya step masuk di sana itu di resepsionis itu ada polisi quality. Nah itu
isinya itu nggak bertanda seperti perusahaan memproduksi bukan dari dosen gitu. Nah, jadi mungkin seperti ASC, A-nya itu apa, S-nya itu apa, C-nya apa, nah, ditandatangani oleh manajer perusahaannya. Jadi mungkin yang kalau misalnya untuk yang eksternal itu dan mungkinnya itu bagusnya dengan cara slogan-slogan kayak gitu untuk menarik atau tidak membuat apa namanya pendatang itu bisa tertarik lah melihat slogan-slogan tersebut. Jadi nggak masalah slogan mungkin. Ya, jadi bentuk dari kebijakan itu sendiri bisa berbagai cara ya. Bisa dengan uraian kalimat panjang lebar, bisa juga berupa slogan-slogan, bisa juga merupakan akronim dari nama perusahaan yaitu sendiri. Akan tetapi terlepas dari itu semua, bahwa suatu kebijakan mutu harus dibuat dengan mengandung nilai-nilai yang pertama. Tadi kita lihat ya kalimat yang ada di depan. Apakah bentuk kalimatnya sudah menunjukkan komitmennya terhadap mutu? Apakah sudah mencerminkan komitmen perusahaan terhadap mutu dan kepuasan pelanggan? Ada ya, sudah. Bagaimana mewujudkannya? Sudahkah tercermin di dalam kalimatisasinya? Caranya bagaimana mewujudkan kepuasan pelanggan ini? Ada cara? Oke. Kemudian, apakah juga di sini komitmen? Cara satu lagi adalah kepada nama produk yang dibuat oleh perusahaan ini sudah akan tercermin di sana, atau bukan nama produk, jenis ya, jenis produknya sudah. Oke. Hal-hal apa lagi yang harus ada dicakup di dalam kebijakan mutu selain yang 3 tadi? Sebaiknya memang termuat semuanya di sana ya. Akan tetapi dengan kalimat yang tidak harus panjang lebar. Dan caranya itu sendiri, cara untuk menetapkan kebijakan mutu ini sendiri, untuk melakukan pencerminannya seperti apa? Dengan cara mengimplementasikan sistem manajemen mutu sesudah itu, misalnya, itu belum tercermin di dalam bentuk kalimat ini. Dan juga Itu berhasil bro. Siapa tadi? Ini tuh berjam. Kasih bapakmu. Lagi ini. Mereka tidak bisa jawab. Satu lagi. Hilang. Ini saya melihat ada kebijakan itu ada pernyataan bahwa perusahaan itu ingin memberikan kepada itu berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan ya berdasarkan kepuasan pelanggan. Dan sekarang saya lihat lagi sasarannya bahwa dia untuk memenuhi kepuasan pelanggan itu dengan
ya kalau kita kemudian lakukan tadi itu cuma sebagai platform dari semua yang harusnya diteruskan dilakukan. Jadi kita cuma ngambil beberapa poin aja untuk apa dan cuma yang sekarang untuk keseluruhan yang berkaitan dengan kualitas, yang berkaitan dengan segala macam, ya kita nggak jabarkan semua gitu. Sekarang mungkin bikin semua cuma poin-poin beberapa poin aja yang Salah satu. ini yang nggak artinya kita mungkin kita tentukan segala macam kita mewakili semua dari kegiatan yang kita kerjakan. Berarti desain produk itu dari segi sana. Salah satunya kan Anda itu memiliki salah satu apa maksudnya sebagian besar dan itu merupakan fokus untuk sasaran tapi sebenarnya dikerjakan dari tersebut. Kemudian yang saya tanyakan sama bukan apa desain pada produk ada gitu Ya, dia mungkin sebenarnya ada sebenarnya lain cuma kita tidak dicantumin gitu. Terus juga mungkin mau namainnya orientasi usaha itu kan masih taraf nasional gitu. Jadi kita belum sampai ke taraf internasional yang kita sendiri membuat suatu kiblat dari tren mode gitu. Jadi kita untuk tren mode kita hanya mengikuti tren mode yang sedang in aja sekarang. Terus kita mencoba membuat produk itu dengan kualitas yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kebijakan mutu, sasaran mutu tentang perusahaan kami. Nama perusahaan kami adalah Rumah Sakit Harapan Terkabul. Jadi maksudnya itu memberikan sejumlah harapan kepada para pasiennya. Oke, mengenai kebijakan mutu dari perusahaan kami, Rumah Sakit Harapan Terkabul memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada setiap pasien. Kebijakan mutu ini merupakan komitmen penuh perusahaan yang melibatkan tatanan manajemen dan jajaran rumah sakit. Tersedianya sumber daya manusia yang qualified serta sarana dan prasarana yang lengkap turut mendukung terwujudnya kebijakan ini demi memberikan kepuasan total kepada para pelanggan, karyawan dan pemilik perusahaan sehingga mampu menjadikan Harapan Terkabul sebagai rumah sakit ternama. Sasaran mutu yang ingin dicapai oleh perusahaan sampai dengan Juni 2002. Yang pertama adalah penambahan ambulans dari 10 menjadi 13 unit, mengurangi loss atau length of stay untuk mempercepat BTO bed turnover sehingga meningkatkan BOR bed occupation rate dari 50% menjadi 70%. Yang ketiga adalah penambahan dokter spesialis dari 20 orang menjadi 25 orang. Yang keempat, meningkatkan income perusahaan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Yang kelima adalah membangun fasilitas NICU yaitu Neonatal Intensive Care Unit sebagai peningkatan pelayanan pasien dari bayi baru lahir. Untuk diagram alirnya di sini kami memperlihatkan diagram alir mengenai prosedur penanganan pasien untuk bagian dokter gigi. Yang pertama adalah begitu datang pelanggan, bagian pelanggan itu mendatangi bagian customer service atau bagian pelayanan, di mana di sini bagian customer service meminta kartu anggota dari pasien. Di sini ada dua kondisi. Apabila pasien tidak memiliki kartu anggota, maka bagian customer service akan meminta data pasien untuk membuat MR atau medical record baru dan kartu anggota. Apabila pasien tersebut sudah memiliki kartu anggota, maka akan bagian customer service ini mencarikan medical record dari si pasien. Lalu setelah itu memberikan kartu antri kepada pasien. Lalu bagian customer service ini menyerahkan medical record kepada suster, di mana suster di sini maksudnya adalah asisten dokter, jadi pembantu dari dokter itu.
Setelah itu setelah medical record tadi diserahkan ke suster menyerahkan medical record tersebut ke dokter. Dimana di sini suster juga melihat apakah dokter sedang sibuk atau tidak. Maksudnya sibuk di sini maksudnya sedang ada pasien atau tidak. Apabila dokter sedang sibuk maka pasien disuruh menunggu. Apabila tidak maka pasien langsung masuk aja pemanggilan pasien berikutnya. Lalu setelah itu setelah pasien masuk ke ruangan dokter, di sini langsung pemeriksaan kondisi pasien. Di sini ada dokumen yang terkaitnya adalah P2 mengenai pemeriksaan, nanti ada di instruksi kerjanya. Setelah itu pasien melakukan analisa terhadap penyakit. Lalu setelah itu dilakukan penanganan penyakit. Di sini ada dokumen yang terkaitnya adalah P3. Lalu setelah itu, apakah penanganan penyakit ini dokter perlu untuk mengeluarkan resep? Apabila perlu, maka dokter menuliskan resep. Apabila tidak, maka pasien boleh keluar. Lalu dokter memberikan berkas. Maksudnya berkas di sini terdiri dari medical record dan resep kalau ada ke suster. Lalu oleh suster membawanya kembali ke bagian administrasi, di mana nanti pasien akan mendatangi bagian administrasi untuk melakukan pembayaran sebesar ya apa yang telah dicatatkan oleh dokter di medical recordnya. Saya hanya mengambil sampel contoh satu misalnya di bagian customer service ya. Itu tentunya kan ada instruksi kerjanya. Itu apakah tidak masuk ke dalam dokumen terkait? Yang mana itu? Yang customer service. Ya ini maksudnya di sini mungkin kita nggak punya prosedur tiap kalau yang nggak ada dokumen terkaitnya kita nggak ada prosedur bakunya seperti apa. Itu mungkin hal-hal yang udah umum aja yang harus dilakukan oleh bagian customer service gitu. Jadi seperti meminta kartu anggota pasien itu kan kalau misalnya pasien datang dia mendatangi bagian customer service gitu. Tentunya kan customer service punya tata cara tersendiri dalam melayani. Misalkan harus tersenyum atau gimana itu. Ya. Itu kan biasanya kalau misalkan itu masuk jauh dari proses sendiri dalam menggunakan adanya kedetailan dia harus meminta itu merupakan komunisan lah. Semua orang sudah tahu, sebenarnya orang sudah tahu. Kalau saya menangkap untuk sistem dokumentasi itu kan apa yang dilakukan oleh kita terdokumentasi gitu. Sebentar, mungkin saya bisa jawab pertanyaan dari Bu Yuni. Ini ya, yang untuk yang namanya instruksi kerja itu misal kita ngambil ini kan kita misalkan ini perusahaan rumah sakit milik kita sendiri. Nah itu customer service yang namanya instruksi kerja itu ada beberapa instruksi kerja, maksudnya dari instruksi kerja itu ada beberapa hal yang harus dilakukan sama dia untuk melakukan instruksi meminta kartu pada anggota pasien. Nah di sini si customer service hanya meminta kartu anggota. Jadi misalnya begini, Willy datang ke customer service di rumah sakit kami, Bu, tolong kartu anggotanya. Cuma kita meminta Bu tolong kartu anggotanya. Nah untuk berikutnya ada prosedur di bawahnya kan ada kita cek kartu anggota. Nah untuk bagian yang customer service meminta kartu anggota itu kami rasa tidak perlu untuk membuat instruksi kerja karena hanya meminta kartu. Nah untuk hal-hal yang misalnya seperti si customer harus senyum atau si customer harus berbahasa yang baik itu ada sudah termasuk di dalam semacam semacam training atau apa sebelum dia menjadi customer service gitu loh. Dia itu sebagai seorang customer service harus memberikan pelayanan terbaik. Nah, gimana cara pelayanan terbaik itu udah ada sebelumnya gitu loh. Nah itu kan tentunya harus bagaimana harus memberikan pelayanan terbaik. Emang ada
suatu dokumentasi. Memang ada suatu dokumentasi untuk tata cara customer service harus bagaimana. Itu ada dokumentasinya. Nah, di sini ini dalam suatu proses seorang dan maksudnya dalam suatu prosedur penanganan pasien di dokter gigi, bukan dalam suatu prosedur ada suatu prosedur lagi. Misalnya di dalam HRD-nya misalnya. HRD itu ada prosedur di mana seorang customer service. Nah, di situ customer service harus bagaimana? Memang ada instruksi kerjanya gitu. Jadi semuanya itu sebentar, Pak. Jadi semuanya itu di dalam suatu diagram hadir yang diterapkan yang saya tahu itu ada satu bagian-bagian yang harus tertentu gitu loh. Ini bagian ini untuk ini bagian ini untuk ini. Nah, itu apakah semuanya itu ada keterkaitan dengan misalnya ada keterkaitan dengan suatu dokumen lain? Kita bikin ada keterkaitan dengan dokumen yang ini gitu loh. Berarti kan itu ada dokumen yang terkait kalau dari kata-kata Anda. Berarti kan harusnya tercantum ada instruksi dari untuk pelayanan customer service. Kalau dari kata-kata yang Anda jelaskan tadi gitu. Oke. Saya ngerti. Maksudnya begini, saya yang terangkan di sini. Kita yang ngambilnya itu gimana flow-nya waktu prosedur penanganan pasien sakit gigi gitu loh. Itu flow-nya itu. Jadi dibatasin di flow-nya penanganan sakit gigi gitu. Nah, instruksi kerja di sini misal gitu ya, misalnya ini dalam hal mencari medical record misalnya gitu ya, misal itu kita batasin untuk dalam penanganan pasien di sakit gigi gitu loh. Kalau misalnya dia mencari suatu medical record, emang ada suatu proses lagi yang harus gimana dia harus cari di sini, urutannya gimana gitu loh. Nah, di sini yang kita tetapkan itu cuma customer service itu sekedar meminta kartu kepada pasiennya. Mbak Yuli, mana kartunya? Gitu. Ada kartu nggak, Mbak? Ada. Kalau ada baru kita cari. Yang di situ ada proses, ada instruksi kerja. Nah, kalau misalnya nggak ada, itu kan kita bikin lagi. Di situ ada decision. Itu kan bagian dari instruksi kerja kan? Kata kalau menurut penjelasan Anda itu kan berarti bagian dari instruksi kerja yang telah dibikin untuk customer service. Iya. Gimana? Tadi kalau saya menyimpulkan penjelasan Anda berarti kan itu bagian dari instruksi kerja yang diberikan yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah memintakan kartu pasien. Oh, dulu bentar ya. Mbak Yuli, maaf, Mbak Yuli, maksud dokumen terkait itu apa? Ini nggak nyambung. Jadi gini, kan saya tadi menurut penjelasan Pak Rama kan itu itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh customer service, ya kan? Yang meminta kartu tadi, ya, meminta kartu. Nah, itu kan bagian dari kegiatan customer service itu sendiri kan? Nah, sekarang begini, saya balikin ke Pak Yuli. Pak Yuli sebagai customer service di waktu menangani pasien dokter gigi. Nah, sekarang Mbak Yuli sebagai customer service, gimana cara Mbak Yuli meminta kartu dari pasien? Ya, pertanyaan namanya siapa, terus apakah Anda akan berobat? Enggak, ini gini. Mbak Yuli sebagai customer service menanyakan meminta kartu pasien, kartu anggota pasien gimana caranya? Iya kan, ya. Jadi tidak semua suatu prosedur itu harus setiap tahapannya memiliki instruksi kerja. Tapi untuk yang customer service ini bisa saja dokumen terkaitnya berupa pedoman penanganan pedoman bagaimana cara melayani. Jadi tidak harus selalu berbentuk instruksi kerjanya itu hanya sebagai suatu pedoman yang tentunya memang pedoman itu terpisah dari prosedur itu sendiri ya, jadi dalam bentuk lampiran lagi. Kemudian apabila dalam prosedur itu mengandung uraian prosedur, itu bisa dijelaskan. Jadi customer service meminta kartu anggota kepada pasien dengan cara ramah atau bagaimana itu bisa dijelaskan di dalam narasinya. Kalau untuk dokumen terkait, apakah pedoman itu termasuk dalam dokumen terkait? Ya, bisa dalam dokumen terkait. Saya jadi bingung bertanya, sepertinya ada perbedaan
Iya, beda. Kalau instruksi kerja itu jelas ya apa yang harus kita kerjakan, tapi pedoman itu sebagai acuan. Bukan pedoman mutu. Ini pedoman ya. Jadi betul. Dokumen pendukung juga pedoman pelaksanaan. Betul, itu sebaiknya ditulis. Jadi dalam dokumen terkait juga, kalau memang bisa instruksi kerja, bisa dalam bentuk form, bisa dalam bentuk pedoman pelaksanaan. Ya memang betul. Kalau memang mereka punya, sebaiknya ditulis. Kita nggak punya. Kenapa? Itu hanya pedoman biasa saja. Selamat pagi, saya dari kelompok 3 akan berusaha perusahaan kami, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Kebijakan mutu perusahaan kami yaitu PT Lumigasih memproduksi makanan kaleng memiliki cita rasa dan mutu tinggi sesuai dengan standar mutu prima dengan layanan pengiriman tepat waktu dan layanan penjual yang bersaing sebagai kepuasan konsumen menjadi prioritas kami. Demi terwujudnya komitmen tersebut, segenap jajaran pimpinan dan seluruh bagian organisasi PT Lumigasih akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang berkesinambungan serta berupaya untuk mengintegrasikan seluruh komponen sumber daya melalui SMM yang terpadu. Oleh karena itu, dengan dukungan sumber daya manusia yang handal serta pengembangan teknologi yang unggul, PT Lumigasih akan selalu menjadi yang terdepan dan terpercaya sebagai produsen makanan kaleng dalam menyongsong era pasar global yang kompetitif. Selanjutnya, perusahaan kami mempunyai slogan Good taste, quality, and service is our priority to customers. Sementara sasaran mutu dari perusahaan kami yaitu menurunkan jumlah produk cacat sebesar 10% pada tahun 2000 menjadi 5% pada tahun 2001. Menambah jumlah pelanggan pada tahun 2001 sebanyak 40% dari tahun 2000. Memperluas daerah pasar sebesar 10% pada tahun 2000 menjadi 15% di tahun 2001. Meningkatkan optimalitas produksi sebanyak 10% pada tahun 2001. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja sebanyak 75% di tahun 2001. Mengurangi tingkat keluhan pelanggan sebesar 80% di tahun 2001. Meningkatkan jumlah penjualan sebanyak 40% di tahun 2001. Dan yang terakhir, menambah jenis cita rasa dari 2 jenis cita rasa menjadi 4 jenis cita rasa pada tahun 2001, paling lambat pada akhir tahun 2001. Adapun prosedur pengemasan yang kami miliki, di sini yang bertanggung jawab adalah Kadif bagian pengemasan, di mana proses dimulai dari pada saat bagian pengemasan mendapatkan input dari bagian pemasaran, lalu selanjutnya penuangan ke dalam kaleng dan lalu pengepresan, pemberian label, lalu diberikan kepada QC, di mana bila produk tidak sesuai dilakukan penuangan kembali, dan bila produk sesuai dengan mutu maka produk akan dikemas.
Instruksi kerja yang kami miliki ialah instruksi kerja bagian pelabelan, di mana pekerja terlebih dahulu harus menyiapkan label yang akan diberikan dengan cara memeriksa ketersediaan label produk. Yang kedua, pekerja harus menyiapkan perlengkapan pendukung pemberian label dengan cara memeriksa ketersediaan lem dan lain-lain. Ketiga, pekerja terlebih dahulu memeriksa mesin dengan cara memeriksa kondisi mesin seperti oli, conveyor, dan sebagainya. Keempat, pekerja harus memakai sarung tangan sebelum mengoperasikan mesin. Kelima, pekerja harus menghidupkan mesin untuk setup dalam waktu 5-7 menit sebelum dijalankan. Keenam, pekerja mengoperasikan mesin sesuai dengan tata cara pengoperasian mesin dengan benar. 7. Selama proses pelabelan, pekerja harus memperhatikan dan mengawasi jalannya proses serta mematuhi peraturan kerja perusahaan. Dan instruksi kerja pelabelan terakhir itu pekerja harus mematikan mesin setelah proses pelabelan selesai. Demikian presentasi dari grup kami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada rekan-rekan saya di belakang. Lu nanya gimana nih? Saya mau tanya ke Ibu Gizi tadi di sasaran disebutkan akan meningkatkan apa pendapatan sebanyak 40% dari tahun sebelumnya. Pada sasaran disebutkan bahwa pada tahun 2021 akan berusaha meningkatkan 40% dari tahun sebelumnya. Saya mau tanyain apakah ada sampai tahun berapa dan apakah tersebut pada kebijakan berikutnya gimana cara untuk mendapatkan untuk mencapai target itu? Terus mungkin gini lah, yang pertamanya dari berapa ke berapa itu kan saya rasa kurang spesifik di sasaran intinya. Terus apakah disebutkan yang pertanyaan sebelumnya apakah disebutkan usaha untuk mencapai itu gimana gitu pada kebijakan berikutnya? Saya kan jawab ya. Waktu sampai di sini mendapatkan jumlah pelanggan tidak dispesifik karena di poin yang paling bawah ada penambahan jenis produk dari 2 menjadi 4. Berarti otomatis itu berarti akan kita mensasarkan bahwa akan menambah jumlah pelanggan sebanyak 40% dari sebelumnya. Karena sebelumnya dari data tahun 2000. Enggak, maksudnya mungkin masih komitmen atau usaha yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencapai target tersebut. Enggak, maksudnya tersirat atau tersurat masih ini dalam kan di kebijakan mutu itu kan tujuan perusahaan itu kan ingin memiliki cita rasa dan mutu tinggi sesuai dengan standar mutu prima dengan layanan perizinan dan layanan purna jual yang bersaing. Jadi kita akan selalu memberikan produk-produk yang terus berusaha untuk memberikan diversifikasi yang lebih luas. Ada di kebijakan itu ada. Tepat waktu dan layanan purna jual yang bersaing. Bisa dijual lagi. Bagian panas. Jangan ya. Ini memang terlalu panjang. Ini tulisannya agak besar. Kalau bisa diketik itu. Sebetulnya ada aturan berapa jumlah kata yang bisa ditulis bebas. Tingkat panjang aja. Dan
mengenai tata cara penulisan kebijakan mutu itu tidak pernah ada aturan yang sama. Saya sering mengunjungi perusahaan-perusahaan yang sedang menerapkan ISO ataupun yang sudah sertifikasi, sangat variatif sekali kebijakan mutu ini. Ada yang hanya cuma satu paragraf kalimat, ada yang 3 paragraf. Telkom sendiri itu seperti inilah hampir panjang, ya. Kami pun hampir seperti ini, ya. Kebijakan mutu Bradesco sendiri hampir seperti ini, panjang lebar, karena ingin semua nilai-nilai atau elemen-elemen penting yang harus masuk gitu. Ada juga yang simple saja. Jadi tidak ada satu aturan yang mendasar untuk hal ini, tergantung dari selera pimpinan perusahaannya sendiri. Mutu dari Hollywood Hotel dan Resort, yaitu memberikan ketenangan, kenyamanan dan pelayanan kelas dunia. Sedangkan untuk sasaran mutunya yaitu meningkatkan jumlah pengunjung dari 70% menjadi 80% pada akhir tahun 2003. Terus meningkatkan kualitas kamar sekelas hotel berbintang 4 pada akhir tahun 2003. Ini maksudnya agar hotel kami pada tahun 2003 ke atas itu bisa mencapai bintang 4 ya kelasnya. Untuk yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan keempat adalah meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Oh udah dikit ya. Oh dikit banget. Oh ya, aku nggak kelihatan di atasnya itu ya, digabungin. Berikut adalah diagram alir dari penerimaan tamu pada hotel kami. Pada tahap pertama mulai, yaitu pada saat kedatangan tamu akan dibimbing dan untuk sampai ke resepsionis untuk mengisi formulir. Kemudian resepsionis akan menanyakan kelas kamar yang akan ditempati oleh pelanggan. Jika sudah ditentukan, pelanggan akan menandatangani formulir isian. Kemudian doorboy akan mengantar pelanggan ke kamar dan selanjutnya menyerahkan kunci kamar kepada pelanggan dan proses itu selesai. Berikut adalah instruksi kerja yang harus dilakukan oleh seorang doorboy. Yang pertama adalah jika pelanggan datang, doorboy harus membukakan pintu pengunjung. Yang kedua, begitu pengunjung sudah keluar dari mobil, doorboy mengucapkan salam dan sedikit tersenyum, kemudian menutup pintu. Setelah itu mempersilahkan tamu masuk. Setelah tamu masuk, doorboy mengambil tas pengunjung dan membawakan tas pengunjung sampai ke meja resepsionis. Hanya itu dari kelompok 1. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Marino bisa tolong membuka kebijakan mutu. Tarik bisa. Mungkin kalau yang saya kebijakan mutu ini memang sudah disebutkan tujuan dari atau arahan dari perusahaan itu akan kemana, tapi tidak disebutkan caranya bagaimana gitu. Caranya ada di sasaran mutunya. Justru kan tadi seperti di Pak Wawan kan dalam suatu kebijakan itu harus disebutkan produknya apa, tujuannya apa, terus bagaimana perusahaan itu mencapai komitmen dari perusahaan itu apa. Kurang. Bagi Mas, sekarang itu saya lihat masih kurang dalam spesifikasinya yang tujuan yang nomor 4 kurang dari itu dua juga sama karena saya mau dari beberapa kekurangan dalam sasaran kebijakan. Enggak, ini mungkin ketinggalannya tulisnya sebenarnya ini bintang 3, malah dari soalnya udah bintang 3 ya. Ya, saya coba menjawab dari kebijakan yang kita terapkan di sini
hotel bergenang 3 yang kami namakan Hollywood Hotel and Resort. Nah, di sini kami memberikan kebijakan mutu dan memberikan ketenangan, kenyamanan dan pelayanan kelas dunia. Artinya di sini adalah yang kalau misalnya dari segi kenapa ini sangat ringan sekali, karena memang ini kebijakan mutu kami. Itu bukan suatu kebebasan dalam menemukan kebijakan mutu kan, tidak ada suatu aturannya. Nah, untuk mengenai kebijakan mutu tersebut, artinya kalau artinya di sini adalah yang kami tekankan adalah peningkatan pelayanannya dari hotel berbintang 3 menjadi hotel yang kami inginkan menjadi hotel berbintang 4. Implementasinya. Apakah lebih baik atau apakah lebih baik kalau misalnya cara itu juga ikut di usaha ikut kan di kebijakan itu? Ya, kami terima. Memang betul untuk kebijakan mutu ini yang dituju sebenarnya hanya depan, hanya tujuannya saja. Tapi di sasaran mutu ada poin yang untuk kepuasan pelanggan dan poin juga terakhir itu bisa dinaikkan menjadi kebijakan mutu. Jadi kan begini Bu. Jadi sasaran mutu di sini adalah sub topik yang ada topik dari kebijakan mutu. Jadi apa namanya inti dari kebijakan mutu ini kami beberkan sasaran mutu. Di antaranya itu sudah ada dengan. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan pelayanan di kelas dunia? Di antaranya meningkatkan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan pelanggan. Sasaran mutu itu harus harus diterapkan dan harus bisa diukur. Ini untuk yang 3-4 tidak bisa diukur itu. Kepuasan pelanggan gimana? Untuk yang kebijakan mutu sebenarnya bisa diukur indeks dari kepuasan pelanggan tersebut. Kalau disebutkan indeks kepuasan pelanggan dari berapa sampai berapa? Kemudian Bukan hanya kalimat. kenapa kami tidak menyebut itu supaya nanti ada yang bertanya? Kami dari Prima perusahaan PT ISO Motor mempunyai kebijakan mutu sebagai berikut. PT ISO Motor berkomitmen untuk memproduksi produk yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang didukung dengan inovasi teknologi terbaru dan sumber daya yang kompeten. Dalam mencapai kebijakan mutu, perusahaan telah membentuk sistem manajemen mutu yang sesuai dengan ISO 9001 versi 2000. Bandung 7 Juni 2001. Presiden Direktur belum. Sasaran mutu: 1. Menciptakan efisiensi kerja di atas 80% dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Meningkatkan skill tenaga kerja dengan mengadakan atau mengirim karyawan untuk pelatihan assembly minimal 2 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga, memperoleh sertifikat ISO 9001 versi 2000 maksimal pada bulan Maret 2002. Instruksi kerja di bagian penerimaan order: pertama, mencatat nama konsumen; kedua, mencatat spesifikasi produk yang diminta; tiga, mencatat jumlah permintaan; yang terakhir, memberikan form order pada bagian produksi. Dan ini diagram alir proses penerimaan order. Dimulai, kemudian customer datang, kemudian menerima order. Di sini ada input spesifikasi dan jumlah pesanan dari customer. Kemudian bagian produksi apakah sanggup atau tidak untuk mengerjakan order. Apabila tidak, ditolak order. Proses selesai. Apabila iya, konfirmasi kembali ke bagian marketing. Kemudian bagian marketing mengadakan kontrak dengan konsumen. Dari diagram alir tadi, fungsi dan tanggung jawab dijelaskan di sini. Kemudian dokumen yang terkait pun dijelaskan pula di sini. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan,
Maka kami buka. Silakan bertanya dari kelompok yang lain kecuali kelompok 5 ini sendiri, Pak. Ada bilang ini yang judulnya gini. Pabrik motor. Iya. Setahu saya kalau pabrik motor ini bukan motornya bukan produksi massal, jadi itu motor gitu. Jadi motor yang diproduksi sesuai persyaratan pelanggan, jadi memang kepengen pelanggan kayak gimana gitu. Jadi kita dari siapa? Untuk informasi lagi, kita perusahaan yang baru berdiri, jadi kita tidak punya data masa lalu. Jadi kita ambil contoh kendaraan itu dalam bentuk yang kecil tuh, yang gede gitu. Jadi yang kedua itu adalah yang ini kalau spesifikasinya beda-beda. Ya, tadi kan menjelaskan di WhatsApp-nya mungkin ada perlu dicantumkan gitu. Maksudnya di luar proses lah. Jadi customer datang itu kan ya, kalau memang dia ini sudah datang jadi prosedurnya itu langsung ke order. Jadi langsung pada inti dari proses itu. Saya customer datang itu kalau menurut saya sudah ya. Mungkin bisa dijadikan itu mungkin ada lebih tepat. Saya usulkan ini ya, misalnya terkait dengan latihan berikutnya nanti untuk kelompok 5 ini. Ini bukan manufacturer motor ya, bukan pabriknya, tapi dealer aja lah ya. Apa? Dealer ya, dealer pemasaran ya. Hah? Pemasaran. Enggak maksudnya distributor gitu loh. Dealer apa namanya? Showroom ya, yang menyediakan jasa penjualan mobil baru, kendaraan baru, spare part dan service, 3 terintegrasi di satu tempat ya. Sell, spare part, service, 3S, oke? Karena untuk latihan berikutnya nanti akan terkait lagi. Ya, mohon di 3S. Ya. Iya untuk nanti. Ini persyaratannya apa? Dari saya ingin cat itu memang seperti tadi kalau bisa seperti itu penulisan cat. Biasanya kan untuk yang itu nggak proses yang nggak sepertinya. Jadi tidak kerja untuk barista langsung masuk ke itu. Tapi di sini ada proses dari customer datang dan Dapat dijelaskan jajaran spesifikasi dan jumlah pesanan dari customer? Di sini inputnya mungkin kan tadi ada form permintaan di sini, nanti tadi dijelasin form permintaan itu dalam bentuk kuantitatif jumlah angka. Jadi kita masukin input ini berapa jumlah unit yang diminta gitu mungkin. Artinya apa jajaran itu? Ini waktu di poinnya dari proses dari kita. Orang proses kita. Kalau kita meminta input dari awal dari konsumen, kita tidak ada. Itu merupakan masukan buat kita. Seperti kita menerima orang itu kita ada bicara. Jadi kita spesifikasi dari jumlah pesanan dari konsumen itu bukan masukan kita. Proses bisa
menjalani proses-proses ini agar berjalan efektif. Jadi di sini kita diminta harus dicari apakah kriteria yang lebih efektif atau apa? iya, metode bisa dipilih berdasarkan metode yang paling efektif dalam pelaksanaan. Efisien, apa optimum, apa dari segi dana bagaimana? Dalam berbagai aspeknya, dari segi efektivitas proses, dari segi efisiensi biaya, waktu dan lain sebagainya, pilihlah metode-metode yang terbaik untuk hal itu. Banyak metode yang berlaku di organisasi, tapi kita akan memilihkan metode seperti apa dan biasanya ditetapkan dalam suatu prosedur. Gitu ya. Oke, baik, terus D. Memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasi maupun pemantauan prosesnya. Jadi di sini organisasi dan membuat suatu produk atau jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan. 6. Sumber daya manusia (SDM). Nanti kelompok Anda yang ditugasi untuk potensi ini atas dasar pendidikannya memadai, pelatihannya cukup, keterampilannya menguasai pekerjaan, serta pengalaman yang memadai. Silakan. Karena seorang supervisor maintenance yang bertanggung jawab untuk memelihara mesin, memperbaiki mesin, merawat, ya, itu pendidikannya harus memadai di bidang servis atau di bidang pengetahuan alat-alat. Auditor dari badan sertifikasi sejauh yang kami tahu tidak pernah mempersoalkan bagian maintenance adalah omongan. Kalau dia tampil, Siapakah ini? 1, 2, 3. Brengsek lu. waktunya harusnya sampai jam iya. Betul, jadi ini kegiatan diterapkan di organisasinya masing-masing. Nanti pilih yang proses mana untuk yang klausul berapa ini? Klausul 6 sumber daya. Ini salah satu proses yang penting. Kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa? Oke, jelas tak? Ada dari proses yang proses yang signifikan. Ya.
Silakan bawa hasil interpretasi individu ini ke dalam kelompoknya masing-masing untuk didiskusikan. Tahap pertama, pilih di antara Anda ketua kelompok. Berikut presenternya nanti. Kemudian diskusikan hasil-hasil rumusan interpretasi. Itu aja. Situ aja bergabung di sini. Itu aja gabung di sini. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini sebenarnya anak-anaknya nggak bisa begitu. Ya. Ini